Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tio Zahwan, dan saya akan berdakwah singkat dengan tema meneladani dakwah Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Pada kesempatan kali ini, marilah kita meneladani sosok mulia salah satu tokoh besar penyebaran Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, dan dikenal sebagai guru para wali songo. Karena banyak muridnya kelak menjadi tokoh penyebar Islam besar seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Derajat. Sunan Ampel datang ke Jawa sekitar pertengahan abad ke-15 dan menetap di daerah Ampel Deta, Surabaya. Di sana beliau mendirikan pesantren pertama di Jawa Timur yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Melalui lembaga inilah Sunan Ampel menanamkan nilai-nilai Islam dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menjadi dasar dakwah beliau. Sunan Ampel tidak memaksa siapapun untuk memeluk Islam, tetapi mengajak dengan keteladanan, sopan santun, dan ilmu yang luas. Sunan Ampel dikenal sangat tegas dalam memegang prinsip Islam, namun tetap bijaksana menghadapi masyarakat Jawa yang masih menganut kepercayaan lama. Beliau memperkenalkan Islam secara bertahap melalui pendidikan budaya dan keteladanan akhlak. Misalnya, beliau mengajarkan konsep moh limo, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh kumat. Nilai-nilai ini beliau gunakan untuk memperbaiki moral masyarakat dan menanamkan akhlak Islam dengan cara yang mudah dipahami rakyat Jawa kala itu. Saudaraku, Sunan Ampel juga berperan besar dalam pembentukan kerajaan Islam Demak. Beliau menjadi penasihat spiritual bagi Raden Patah yang kelak menjadi Sultan pertama Demak. Hal ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya ulama, tetapi juga pemimpin umat yang bijak dan visioner. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Sunan Ampel benar-benar meneladani sabda ini. Dalam berdakwah, beliau selalu menampilkan akhlak yang lembut, sabar, dan menyejukkan hati. Ketika masyarakat masih ragu atau takut terhadap ajaran baru, beliau tidak mencela, tetapi mendekati mereka dengan kasih dan pengertian. Karena itu, banyak orang Jawa yang akhirnya tertarik pada Islam bukan karena paksaan, tapi karena kepribadian Sunan Ampel dan para santrinya. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Surabaya, di kawasan yang kini dikenal dengan nama Kampung Ampel, yang juga menjadi salah satu pusat kegiatan Islam hingga hari ini. Saudaraku, dari sosok Sunan Ampel kita belajar bahwa dakwah yang sejati bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan keteladanan. Kita bisa berdakwah lewat kejujuran, sopan santun, dan membantu sesama. Sebab Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka, marilah kita jadikan semangat dakwah Sunan Ampel sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dakwah bukan hanya tugas ulama, tetapi tugas kita semua melalui perbuatan baik, ucapan santun, dan akhlak mulia dimanapun kita berada. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.